Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri sekalian, marilah kita melanjutkan kembali pembacaan hadis-hadis di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dengan terlebih dahulu membaca umul kitab, mudah-mudahan dengan bacaan umul kitab apa yang kita baca dan kita pelajari hari ini membawa keberkahan dan manfaat baik bagi kehidupan kita di dunia maupun kehidupan kita di akhirat. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sabi'u wa thalathun. Hadis yang ke-37 di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Abbasin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala. An ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi, tentang apa-apa yang beliau ceritakan, yaitu kisah itu atau hadis ini, an rabbihi, dari Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala, tabaraka, yang penuh berkah, wa ta'ala, dan maha tinggi. Jadi Ibnu Abbas suatu hari mendengar Rasulullah SAW bercerita atau berkisah tentang apa yang beliau dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan cerita ini beliau sampaikan kepada para sahabat, yang salah satunya Ibnu Abbas, yang kemudian beliau menceritakan kepada kita sekalian. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal hasanati wassayyiati thumma bayyana dzalika. Innallaha, sesungguhnya Allah, katabal hasanati, telah mencatat atau menulis kebaikan-kebaikan, wassayyiati, dan telah menulis kejelekan-kejelekan. Thumma, kemudian, bayyana, Allah menerangkan hal tersebut. Faman hamma, maka barang siapa hamma, berniat atau menyengaja, bihasanatin, untuk melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, tetapi dia belum mengerjakan kebaikan itu, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Katabahallahu, maka Allah telah mencatat kebaikan itu, indahu, di sisinya, di sisi Allah, hasanatan kamilatan, sebagai satu kebaikan yang sempurna. Jadi jika ada orang yang berniat untuk melakukan kebaikan atau berniat untuk melakukan suatu amal kebagusan, maka niat itu telah dicatat oleh Allah sebagai satu kebaikan yang sempurna. Jadi ini belum dilakukan tapi sudah berniat, maka niat itu telah dicatat atau telah ditulis oleh Allah sebagai satu kebaikan penuh yang sempurna. Ya, makanya kita perlu sebagai muslim banyak-banyak untuk berniat melakukan kebaikan-kebaikan, karena niat saja itu sudah dicatat oleh Allah sebagai satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha, dan jika ia berniat dengan melakukan kebaikan, fa'amilaha, kemudian ia mewujudkan kebaikan tersebut, maka katabahallahu indahu asyra hasanatin, maka Allah telah mencatat baginya di sisi Allah itu sebagai asyra hasanatin, 10 kebaikan. Jadi kalau orang itu tidak hanya berniat tapi juga mewujudkan niat itu, maka kebaikan yang diwujudkannya itu dicatat di sisi Allah sebagai 10 kebaikan nilainya. Ya. Bukan hanya 10 kebaikan nilainya, tetapi juga ila sab'i mi'ati dhi'fin, yang bisa dilipat gandakan nilainya itu menjadi 700 kali lipat kebaikan.
Bukan hanya itu, ila ad'afin katsiratin. Kalau Allah mau, maka kebaikan yang satu itu pun dilipat gandakan lagi menjadi lebih besar dari 700 kali lipat. Nah, inilah pentingnya kita berniat dan juga mewujudkan kebaikan-kebaikan yang telah kita niatkan. Kalau kita berhenti sampai niat saja, belum sampai mewujudkan, maka niat itu telah dicatat oleh Allah sebagai satu kebaikan. Tetapi kalau kebaikan itu bisa kita wujudkan, bisa kita laksanakan, maka nilai kebaikan itu bisa dilipat gandakan oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah. Bisa 10, bisa 700 kali lipat, bisa lebih dari 700 kali lipat. Nah, ini yang pertama. Wa in hamma bisayyi'atin, dan jika seseorang itu berniat atau menyengaja bisayyi'atin untuk melakukan satu kejelekan, satu hal yang buruk, falam ya'malha, tetapi ia belum jadi mewujudkan kejelekan tersebut, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Allah, kalau seseorang itu sudah berniat melakukan kejelekan, tetapi orang itu belum mewujudkannya atau belum melaksanakan kejelekan itu, maka bagi Allah dicatat niat itu masih sebagai satu kebaikan yang sempurna, hasanatan kamilatan. Nah, inilah kebaikan Allah kepada kita sekalian. Kalau ada orang yang dia berniat untuk melakukan keburukan atau kejelekan atau kejahatan, selama niat itu belum dia wujudkan, maka Allah masih mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Jadi masih sebagai satu poin positif, poin bagus dicatatkan oleh Allah untuk dia yang meskipun sudah berniat melakukan kejelekan tapi belum mewujudkan niat itu, maka itu masih dicatat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, tetapi jika ia sudah berniat dan kemudian juga sudah melakukan kejelekan itu atau keburukan itu, katabahallahu sayyi'atan wahidatan, maka Allah kemudian mencatatnya atau mencatat amal keburukan itu sebagai sayyi'atan wahidatan, satu kejelekan yang satu nilainya, tidak dilipat gandakan menjadi 10 atau 700. Jadi para santri sekalian, hadis ini meriwayatkan atau mengkisahkan kepada kita sekalian tentang maha baiknya Allah, maha berkahnya Allah, maha tingginya Allah kepada kita sekalian, tentang bagaimana Allah sangat baik kepada kita. Kalau kita berniat melakukan kebaikan, berniat saja, kita sudah dicatat melakukan amal kebaikan, satu kebaikan yang sempurna. Tapi kalau kebaikan itu jadi kita wujudkan atau kita laksanakan, maka amal kebaikan itu nilainya menjadi 10 kali lipat atau 700 kali lipat atau lebih daripada itu, sesuai dengan penilaian Allah dan kehendak Allah. Tetapi jika seseorang itu berniat untuk melakukan keburukan atau kejelekan, maka sepanjang niat itu belum dia laksanakan atau belum dia wujudkan, maka niat itu masih dicatat oleh Allah sebagai satu amal kebaikan. Tapi kalau amal keburukan atau niat keburukan itu sudah dia wujudkan, maka keburukan itu dicatat oleh Allah sebagai satu keburukan saja. Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah, pertama, kita sebagai muslim hendaknya berniat atau senantiasa berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau niat itu belum kita wujudkan, maka minimal kita sudah mendapatkan satu kebaikan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kebaikan itu kita wujudkan, kita laksanakan, maka kita bisa mendapatkan kredit poin yang positif yang nilainya 10 sampai 700 kali lipat sampai lebih daripada itu. Yang kedua, kita hendaknya hati-hati dengan niat-niat buruk.
Jangan sampai kita punya niat untuk melakukan keburukan atau kejelekan. Tetapi seandainya pun kita sempat berniat melakukan keburukan atau kejelekan, hendaknya niat itu jangan sampai kita laksanakan. Sebab tidak melaksanakan niat keburukan itu juga masih masih dicatat oleh Allah sebagai satu amal kebaikan yang sempurna. Rawahul Bukhari, meriwayatkan hadis ini Imam Bukhari wa Muslim dan juga Imam Muslim fi sahihaihima, di dalam kitab sahih keduanya. Demikian kajian untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.